Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan teriakan lembut, penghalang cahaya Hanli menjadi 2 kali lipat dan seberkas cahaya putih terbang keluar dari lengan bajunya. Itu berputar di sekelilingnya dan berubah menjadi rubah putih kecil. Karena waktu terbatas, mari berpencar untuk menemukan berlian esensi iblis. Hanli dengan cepat berbicara dan melemparkan bola petir emas ke arah rubah kecil. Dengan gemuruh guntur, bola petir melilit rubah dengan jaring. Perlu diingat bahwa petir tidak akan bertahan lama. Hanli dengan sungguh-sungguh memperingatkan, setelah menunjukkan tanda-tanda melemah, segera kembali dan kemudian kita akan kembali. "Ya, Tuan," jawab Silvermoon dengan suaranya yang cerah, "namun, saya tidak tahu seperti apa berlian esensi iblis itu." Sebelum Hanli dapat menjawab, Monarch Soul Divergence menjawab, "Devil Essence Diamonds adalah permata hitam pekat yang mengandung ki jahat yang mencengangkan. Mereka akan mudah dikenali. Itu sudah cukup. Saya berangkat." Silvermoon mengangguk dan tubuh rubahnya bersinar dengan cahaya perak sebelum menghilang ke tanah. Hanli juga tidak tinggal diam. Dengan gelombang tongkat giok, lapisan cahaya kuning muncul di sekitar penghalang cahayanya dan dia tenggelam ke lantai tanpa jejak. Waktu perlahan berlalu dan platform benar-benar sunyi, tetapi sekarang diselimuti oleh ki jahat yang gelap gulita. Kegelapan tak berujung menyerupai apa yang orang bayangkan tentang dunia bawah. Tidak lama kemudian, cahaya keemasan menyala saat Hanli muncul dari tanah. Dia melihat sekelilingnya dan jejak kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia melihat Silvermoon tidak ada di sana. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke tangannya dan mengendurkan genggamannya, memperlihatkan permata hitam pekat yang sangat indah. Ternyata sebesar ibu jarinya. Monarch Soul Divergence terkekeh dan berkata, "Seperti yang saya duga, benar-benar ada Devil Essence Diamonds di sini. Keberuntungan Anda cukup baik. Ini adalah item yang hanya bisa diimpikan oleh para kultivator iblis Dao kuno. Itu sangat langka bahkan pada zaman kuno. Apakah begitu? Barang ini sangat berharga." Hanli melihat permata itu lebih dekat dan menyipitkan matanya untuk memeriksanya. Permata itu tidak bersinar. Sebaliknya, kegelapannya yang tenang memberikan sensasi yang membingungkan bagi Hanli seolah kesadarannya tersedot ke dalamnya. Hanli merasakan hatinya bergetar dan dengan cepat menarik pandangannya, tidak berani melihat lebih lama lagi. Pada saat itu, cahaya perak bersinar dari bawahnya. Seekor rubah perak yang terbungkus cahaya keemasan melesat keluar dari tanah dan dengan cepat memasuki penghalang cahaya Hanli. "Jika kamu membutuhkan waktu lebih lama, aku akan secara pribadi datang dan menemukanmu. Saya berharap Anda akan kembali lebih awal dari saya. Mungkinkah Anda menemukan sesuatu?" Dengan lambaian tangannya, dia menyapu rubah kecil itu ke lengannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Silvermoon memuntahkan 3 permata hitam pekat, tidak diragukan lagi Devil Essence Diamonds. "Bagus." Kegembiraan muncul di wajah Hanli dan Silvermoon, memberikan apa yang tampak seperti senyuman sebelum menghilang ke lengan bajunya. Hanli mengambil 3 permata itu bersama miliknya dan menempatkannya ke dalam satu kotak batu giok. "Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi," gumam Hanli. Segera, kilat keemasan di sekelilingnya bergetar dan ledakan besar terdengar. Dia mulai perlahan naik ke permukaan. Kecepatan Hanli lambat selama pendakiannya. Setelah 1/4 jam, dia akhirnya tiba di penghalang cahaya putih. Selama seluruh perjalanannya, dia tidak menggunakan harta penangkal iblis apapun yang diberikan oleh 3 pembudidaya besar kepadanya. Hanli akhirnya melewati penghalang cahaya yang menekan ki jahat dan menarik petir iblis sepenuhnya. Tapi kemudian, Hanli tidak segera kembali ke permukaan. Sebaliknya, dia melihat ke bawah dan menamparkan kantong penyimpanan, mengeluarkan bendera hijau tua yang rusak. Silvermoon berteriak dan berkata dengan takjub, "Yi, ini, bukankah ini spanduk pengayak hantu?"
Meskipun kepala iblis dan hantu Yin yang melekat pada spanduk telah dihancurkan dengan bersih, spanduk itu sendiri adalah harta iblis Dao yang langka dan masih utuh. Dari apa yang saya dengar, ia mampu menyerap ki hantu untuk memulihkan kekuatan. Bendera Devil Concord mengingatkanku akan hal ini. Iblis dan hantu ki keduanya adalah Yin ki duniawi dan memiliki tingkat kesamaan tertentu. Dan mengingat ki jahat murni di sini, sangat cocok untuk menguji apakah bendera dapat dipulihkan atau tidak. Tidak masalah jika gagal. Han Li berbicara dengan tenang dan cahaya biru mulai bersinar terang di sekitar tangannya, membungkus bendera kecil itu. Setelah itu, bendera terbang ke ki jahat dalam garis biru. Spanduk pengayak hantu diliputi oleh benang ki jahat yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya biru yang mengelilinginya dengan bersih dimakan. Ketika Han Li melihat ini, dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke bendera hijau di bawah. Spanduk pengayak hantu yang tak bernyawa tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau dan tumbuh dengan keras di bawah komando Han Li. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi spanduk setinggi 3 meter yang sobek. Tampaknya masih rusak dari pertempuran melawan formasi pedang Aureate. Ketika Han Li menyaring kesadaran tetua sekte penyaringan Yin, dia juga memperoleh metode untuk mengendalikan Panji. Ini dan banyak spanduk lain, dari jenisnya adalah harta warisan yang diturunkan dari banyak generasi sekte pengayak Yin. Tentu saja, ini berarti spanduk itu tidak membutuhkan darah untuk mengenali seorang master. Meskipun itu diklasifikasikan sebagai harta sihir, itu bisa digunakan oleh siapa saja setelah beberapa perbaikan. Han Li melantunkan mantra pada saat itu, dan pegangan besar 1 meter tiba-tiba muncul di depan bendera, berisi hembusan angin Yin di dalamnya. Kemudian, ki jahat pekat yang berkumpul di sekitar dengan cepat mengalir ke dalam lubang dengan kecepatan tinggi. Han Li bersuka cita saat melihatnya. Spanduk itu mampu menyerap ki jahat seperti yang dia harapkan. Saat spanduk menyerap ki, ia mulai memulihkan diri dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, spanduk tersebut tampak dalam kondisi mulus, namun warna aslinya yang hijau kini ternoda hitam. Mata Han Li berkeliaran di spanduk saat mengkonsumsi ki jahat di sekitarnya. Dia agak terkejut bahwa itu terus menyerap ki jahat setelah memulihkan dirinya sendiri. Dia tidak berharap untuk mengkonsumsi ki seperti jurang maut. Selain itu, ia menemukan bahwa semakin banyak ki jahat yang diserapnya, semakin banyak cahaya hitam mulai menutupi bagian hijau spanduk. Ketika Han Li melihat ini, sedikit terkejut muncul di wajahnya, tapi dia terus mengamatinya dengan tenang dari kejauhan. Setelah beberapa waktu berlalu, Ghost Shifting Banner akhirnya mengeluarkan serangkaian dengungan dan lubang yang dipanggil di depannya menghilang. Spanduk itu sekarang seluruhnya tertutup cahaya hitam yang menyilaukan. Pada saat itu, Han Li menunjuk ke spanduk hitam dan dengan cepat menyusut kembali ke ukuran aslinya. Itu kemudian melesat dalam seberkas cahaya hitam dan memasuki genggaman Han Li. Han Li dengan cepat memeriksa spanduk di tangannya dan mengangguk puas sebelum menyimpannya. Di masa depan, dia harus mencari kesempatan untuk menguji kekuatannya. Karena dia telah tinggal terlalu lama, Han Li tidak berani menunda lebih jauh dan segera puluhan pedang terbangnya berputar di sekelilingnya, menembus ki spiritual yang padat di atasnya, memungkinkan dia untuk naik ke permukaan. Ketika 3 kultivator besar menunggu di atas pusaran air, mereka tampak tenang tetapi ekspresi mereka menunjukkan sedikit rasa takut khawatir Han Li telah gagal dalam tugasnya. Tapi kemudian, Han Li melesat keluar dari pusaran air dalam seberkas cahaya biru dan mereka semua merasa sangat lega saat melihatnya. Rekan Taois Han, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil? Master Sunrea bertanya dengan berseri-seri. Saya telah memenuhi tugas saya. Pelat formasi ditempatkan dengan aman. Jawab Han Li sambil tersenyum. Bagus. Izinkan saya untuk mengujinya. Wei Wuya memanggil pelat formasi yang identik dengan yang dikubur Han Li sebelum menamparkan kantong penyimpanan.
Dia memegang platformasi di satu tangan dan membentuk gerakan tangan. Kemudian, dia menggumamkan mantra samar dan platformasi di tangannya mulai bersinar dengan cahaya putih, melepaskan benang cahaya pelangi dalam tampilan yang indah. Bagus, kata Wei Wuya dengan seringai ramah, kamu telah memasang platformasi dengan benar. Kami dapat segera mengirim undangan ke kultivator lain untuk datang dan memulihkan formasi mantra. Dengan platformasi diletakkan, kita tidak perlu khawatir tentang ki jahat yang tiba-tiba meledak. Kami berutang banyak atas prestasi rekan Daois Han. Karena masalah sudah selesai, aku harus mengucapkan selamat tinggal. Ada beberapa hal penting yang harus saya tangani. Saya akan mengembalikan harta ini kepada Anda. Setelah ini dikatakan, Han Li mengembalikan 4 harta penangkal setan ke mereka. 3 kultivator besar menerima harta tetapi melihat satu sama lain dengan cemas pada keinginan Han Li untuk tiba-tiba pergi. Rekan Taois Han tidak perlu buru-buru, desak Master Sunreah, bagaimana kalau dia tinggal di Kepulauan Tujuh Roh kita selama beberapa hari? Terima kasih banyak atas kebaikan Brother Sunreah, tetapi saya tidak dapat menunda urusan ini. Han Li menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Karena saudara Han memiliki masalah mendesak yang menyibukkannya, kami tidak akan menahanmu lagi di sini. Semoga perjalananmu lancar. Wei Wuya menyuruhnya pergi dengan memberi hormat. Kalau begitu aku akan pergi. Han Li kemudian menangkupkan tinjunya ke 3 pembudidaya dan menutupi tubuhnya dengan cahaya biru yang menyilaukan sebelum dengan cemerlang melesat melintasi langit. Setengah bulan kemudian, Han Li kembali ke Sekte Awan Melayang. Setelah memberi tahu saudara-saudara seniornya tentang Pulau Roh yang diberikan kepada sekte tersebut, dia bersiap untuk memasuki pengasingan. Kali ini, Han Li tidak mengembangkan kekuatan sihir tetapi menyelesaikan penyempurnaan Nas Chen Soul keduanya. Tidak hanya ini akan sangat memperluas kemampuannya, tetapi juga akan memberinya kehidupan yang lain. Apa yang awalnya adalah Nas Chen Soulwood Spirit sekarang telah mencapai tahap asimilasi dan hampir menjadi Nas Chen Soul keduanya secara keseluruhan. Tentu saja, Han Li pertama kali mengamati kondisi Nangong Wan sebelum memasuki pengasingan selama beberapa tahun. Setelah mengalami beberapa peristiwa besar baru-baru ini, dunia kultivasi surgawi selatan akhirnya memasuki masa damai, dan banyak sekte dan klan mengambil kesempatan untuk mengasuh murid mereka dan mengasah kekuatan mereka. 4 tahun setelah Han Li memasuki pengasingan, Silver Moon dalam wujud manusianya dengan hormat menunggu di luar ruang pengasingan yang tersegel. Sehari sebelumnya, dia menerima transmisi suara dari Han Li saat dia memelihara obat roh dengan cairan hijau, dan dia sekarang menunggu Han Li keluar dari ruangan. Dia tidak perlu menunggu lama. Pintu batu itu akhirnya mulai mengerang dan perlahan terbuka. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap ke dalam, dia tidak melihat Han Li. Sebaliknya, dia melihat angin yin hitam yang tiba-tiba bertiup keluar dari ruangan. Kemudian dengan tawa teredam, awan hitam setinggi 3 meter itu bergerak menuju Silver Moon. Silver Moon memucat dan mundur beberapa langkah saat dia melihat ke awan hitam dengan kaget. Kemudian awan hitam itu tiba-tiba berhenti dan dengan lembut bersinar dengan cahaya. Ini, pikiran Silver Moon mulai bergerak. Awan hitam tiba-tiba mengembun menjadi Nas Chen Soul hitam hijau berukuran 1 inci dan berkata, bagaimana? Itu harus dianggap sukses untuk Nas Chen Soul kedua saya telah mencapai tahap ini. Selamat atas pencapaian guru. Silver Moon dengan manis tersenyum dan membungkuk pada Nas Chen Soul. Terlepas dari ukuran Nas Chen Soul yang sedikit lebih kecil, itu tampak persis sama dengan aslinya. Sebuah suara yang akrab terdengar, sungguh mengejutkan bahwa saya dapat menyelesaikan Nas Chen Soul kedua saya dengan sangat cepat. Namun, rasanya agak aneh sekarang setelah selesai. Han Li lalu berjalan keluar dari kamar. Pada saat itu, Nas Chen Soul hitam hijau menyeringai sebelum terbang mengelilingi Han Li dan mendarat di kepalanya.
Silver Moon memperhatikan Han Li dengan baik dan tersenyum, wajar jika merasa sedikit aneh setelah mendapatkan Nas Chen Soul kedua. Tetapi dengan sedikit waktu, guru akan terbiasa dengannya. Oh, dari nada suaramu, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang memiliki Nas Chen Soul kedua. Apakah kamu ingat sesuatu? Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah jeda, Silver Moon menjawab, tidak terlalu jelas bagi saya. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakannya. Mungkin saya tahu tentang teknik serupa di masa lalu. Han Li mengangguk ketika mendengar penjelasannya. Kemudian, Nas Chen Soul yang duduk di atas kepalanya memanggil sebuah bendera kecil dengan lambaian tangannya dan mulai memainkannya. Itu adalah panji pengayak hantu yang telah menyerap ki jahat. Ketika Silver Moon melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Nas Chen Soul dengan heran, dan bertanya, "Mungkinkah Nas Chen Soul kedua Anda mengolah seni iblis Dao? Wajar jika Nas Chen Soul kedua harus mengembangkan sesuatu yang luar biasa, tetapi ia tidak dapat mengembangkan teknik baru sendirian karena ia belum memiliki tubuhnya sendiri, jadi aku menggunakan tubuhku sendiri dan ki jahat dari Ghost Shifting Banner untuk memilikinya. Itu mengolah beberapa teknik transformasi seni yin yang mendalam, apakah saya akan memberikannya tubuh atau tidak, saya belum memutuskan," kata Han Li dengan cemberut, begitu ia memiliki tubuhnya sendiri, ada kemungkinan serangan balik dan pengkhianatan. Aku harus berhati-hati tentang itu. Dia kemudian menepuk kepalanya dan dalam kilatan cahaya hitam, Nas Chen Soul memasuki tengkoraknya. Indera spiritual Han Li memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas ke dalam dirinya. Nas Chen Soul utama dan keduanya duduk bersila berhadapan satu sama lain di dantiannya dan sedang bermeditasi. Silver Moon memiringkan kepalanya dan berkata, "Tuan berhak berhati-hati. Saya belum pernah mendengar tentang seni formasi awal yang mendalam sebelumnya, dan teknik inkarnasi kultivasi lainnya umumnya merupakan pembagian perhatian. Sedangkan untuk teknik inkarnasi tingkat tinggi seperti Moulan Divine Sagezong, itu adalah kemampuan hebat yang digunakan melalui divisi yang kuat dari jiwa primal Anda. Hehe. Teknik inkarnasi mereka tidak membuat mereka lebih kuat. Mereka hanya untuk bertahan hidup atau menghasilkan jumlah yang unggul, tetapi bagaimanapun juga mereka dapat dianggap sebagai teknik yang tangguh. Baiklah, cukup untuk saat ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi saat saya dalam pengasingan?" Setelah itu dikatakan, dia memberi isyarat ke Silver Moon dan berjalan ke aula utama. Silver Moon mengikutinya dengan langkah lembut dan berkata, "Setahun setelah guru memasuki pengasingan, Nyonyamu berhasil dalam formasi inti. Sesuai instruksi Anda, saya memberikan Copulation Essence Arts kepadanya bersama dengan beberapa pil obat yang cocok untuk kultivator tahap formasi inti. Adapun Nyonya Nangong, dia tetap aman di dalam area terlarang sementara inti binatang iblis semakin melemahkan kutukan segel jiwa dari hari ke hari. Saya rasa bahkan tanpa metode penghapusan kutukan, itu harus dilenyapkan dalam 100 tahun lagi. Tentu saja, itu hanyalah spekulasi saya sendiri. Guru harus pergi melihat sendiri." Han Li bersukacita setelah mendengar kabar baik itu, tetapi saat dia hendak bertanya tentang hal-hal lain, Silver Moon menambahkan, "Ada satu hal lagi yang harus saya laporkan kepada guru. Kelabang es bersayap 6 terus-menerus diberi makan rumput rok pelangi selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya tumbuh dan bertelur, tetapi untuk pertumbuhan mereka melambat hingga terhenti, hanya berganti kulit sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda reproduksi lebih lanjut. Berganti kulit." Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti berjalan dan menunjukkan ekspresi yang aneh. Silver Moon menggigit bibirnya dan memperlambat langkahnya. "Betul sekali. Setelah berganti kulit, mereka menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, mereka menjadi mudah tersinggung seolah akan berganti kulit sekali lagi. Biarkan aku melihat mereka." Han Li mengerutkan kening dan kemudian mengubah arah, berjalan menuju lorong yang menuju ke kamar serangga. Sesaat kemudian,
Han Li telah tiba. Dia berjalan menuju salah satu kamar serangga dan melihat ke dalam. Sebelum dia bisa melihat ke labang dengan jelas, dia merasakan embusan ki glasial yang bertiup melewatinya. Yang dia lihat hanyalah lapisan es tebal yang berkilau menutupi seluruh ruangan serangga. Ada juga beberapa gundukan es dengan berbagai ukuran dengan lubang tebal yang digali di dalamnya. Garis-garis seputih salju sepanjang setengah kaki saat ini berkeliaran di sekitar mereka. Setelah mencetak Han Li sebagai tuan mereka dengan darahnya, mereka segera mengenalinya saat dia muncul. Mereka menjadi gelisah dan segera menerkam ke arah Han Li, meraih dinding yang paling dekat dengannya. Dengan lambaian tangannya, Han Li membuka batasan ruangan dengan perintah mental. Beberapa massa cahaya putih berukuran beberapa inci melayang ke arahnya. Dia dengan gesit meraih salah satu dengan tangannya dan membawanya ke wajahnya. Itu adalah larva dengan kulit seputih salju. Terlepas dari dua tonjolan kecil dari punggungnya, itu tampak persis sama seperti terakhir kali dia melihatnya. Han Li memandangi larva di tangannya dan bergumam sejenak. Silvermoon berdiri di sisinya dalam diam. Pada saat itu, Han Li mengulurkan jarinya dan membawanya ke mulut larva. Dengan kresek, api biru muncul di ujung jarinya. Larva kelabang membuka mulutnya dan meludahkan benang tipis ki glasial ke arah api biru. Tiba-tiba, api biru melonjak beberapa kali ukurannya sebelum benar-benar dibungkus oleh ki. Han Li lalu perlahan menutup matanya seolah berusaha merasakan sesuatu. Sepertinya kata-katamu benar, mereka menjadi jauh lebih kuat setelah berganti kulit. Tidak banyak perbedaan antara reproduksi dengan kanibalisme dan pergantian kulit terus-menerus. Han Li membuka matanya dan kemudian menghilang api biru dengan jentikan jarinya. Tidak mengherankan mengapa mereka tidak terus melahap satu sama lain. Lanjut Han Li, serangga kuno ini semuanya adalah keanehan yang luar biasa. Mungkin mereka hanya mampu bereproduksi beberapa kali, atau jika rumput rok pelangi hanya menyebabkan perubahan pada tubuh mereka. Bagaimanapun, tidak masalah selama kita bisa lebih mematangkan mereka dengan cairan hijau. Kata-kata guru melegakan. Silvermoon menghela nafas dan kemudian tersenyum manis, menunjukkan pesona yang menyihir. Han Li mengabaikan ini dan malah berjalan ke aula utama saat dia dengan cemberut berkata, "Selama pengasinganku, aku sudah cukup istirahat. Mari kita melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jin Besar. Apakah itu untuk menghilangkan ki jahat yang ada di tubuh saya atau menemukan bahan langka, perjalanan itu mutlak diperlukan." Dan terlepas dari seberapa efektif inti iblis katak api kuno dalam melarutkan kutukan segel jiwa, saya masih khawatir akan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Waner. Yang terbaik adalah saya berkunjung ke Sekte Yin Shifting, dan menemukan mantra untuk melarutkan kutukan. Saya juga telah mengolah Nas Chen Soul kedua untuk berani menghadapi bahaya apapun yang mungkin saya temukan di Great Jin. Jadi seperti itu. Tetapi dengan kemampuan guru, jarang ada beberapa kultivator yang mampu menandinginya. Silvermoon berkata sambil tersenyum. Hehe, ada banyak harta ajaib dan fantastis di dunia kultivasi. Tidak ada yang pasti. Juga, saya sudah berselisih dengan kultivator Dao Iblis dari Sekte Penyaringan Yin. Jika mereka mengetahui bahwa saya telah tiba, pasti akan ada masalah, lebih baik hati-hati. Saya pertama-tama akan melihat bagaimana keadaan Waner sebelum pergi menemui Senior Cheng. Kemudian saya akan melihat apakah saya dapat mengumpulkan lebih banyak bahan yang hilang untuk boneka dan Seven Flame Fan. Jika semuanya berjalan lancar, kami dapat berangkat setelah setengah bulan. Ya Tuan, saya juga ingin melihat seperti apa Jin Agung karena terkenal sebagai tanah suci para kultivator. Setelah itu dikatakan, ruangan menjadi sunyi. Setengah bulan kemudian, garis biru melesat keluar dari pegunungan Dreamcloud dan terbang ke selatan. Tidak lama kemudian, beberapa kultivator yang berpengetahuan luas menerima informasi,
bahwa tetuahan yang terkenal dari Sekte Awan Melayang telah meninggalkan pegunungan Dreamcloud untuk melakukan perjalanan jauh. Secara spesifik tidak diketahui. Mungkin saja dia menjelajahi selatan surgawi atau telah meninggalkannya sepenuhnya. Setelah berita itu tersebar, surgawi selatan menjadi gelisah sebelum menjadi tenang sekali lagi. Kepergian Hanli tidak diikuti oleh kejadian lebih lanjut. Sekte Pedang Kuno Gunung Dreamcloud dan Paviliun 100 kemungkinan masih memperlakukan Sekte Awan Melayang dengan tulus dan tidak bergerak melawan mereka, memungkinkan mereka untuk memegang posisi sebagai sekte teratas di negara bagian Si. Seiring berlalunya waktu bertahun-tahun, para kultivator meninggal karena mencapai akhir masa hidup mereka dan karakter baru muncul dari celah yang tertinggal. Siklus kultivator surgawi selatan dimulai lagi. Adapun Hanli, setiap jejak dirinya telah menghilang dari selatan surgawi. Selama lebih dari 100 tahun, tidak ada kabar tentang dia.